Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, berdiri pada 19 April 1930 di Yogyakarta dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. PSSI lahir dari semangat kebangsaan yang menentang dominasi Belanda, yang saat itu memiliki organisasi sepak bola bernama Nederlands Indische Voetbal Unie, NIVU, yang diskriminatif dan tidak mengakomodasi pemain pribumi. Tokoh utama di balik berdirinya PSSI adalah Suratin Sosrosoe Gondo, seorang insinyur sipil lulusan Jerman yang sangat peduli dengan nasionalisme dan sepak bola. Ia menggalang dukungan dari berbagai klub lokal, dan akhirnya terbentuklah organisasi sepak bola nasional yang menjadi cikal bakal PSSI. Pada masa awal, PSSI tidak hanya menjadi wadah olahraga, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Klub-klub dari berbagai kota seperti Surabaya, Solo, Bandung, dan Medan bergabung dalam PSSI. Setelah Indonesia merdeka, PSSI berkembang menjadi induk organisasi sepak bola resmi di Indonesia. Pada 1952, Indonesia resmi menjadi anggota FIFA, dan mulai aktif dalam kompetisi internasional. Prestasi awal yang menonjol adalah pada Olimpiade Melbourne 1956, di mana Indonesia menahan imbang Uni Soviet 0-0, sebelum kalah di partai ulang. Era keemasan PSSI di level Asia terjadi pada 1960-an dan 1980-an, meskipun kemudian prestasi stagnan akibat berbagai permasalahan internal. Berikut beberapa sosok yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Suratin Sosrosoe Gondo, 1930-1941 pendiri sekaligus Ketua Umum pertama. Berperan penting dalam nasionalisme olahraga. Maladi, 1950-an, 1960-an mengembangkan PSSI secara internasional, termasuk keikutsertaan di Olimpiade. Maulwi Saelan, mantan kiper nasional dan tokoh militer yang memimpin PSSI pada masa transisi. Ibnu Sutowo, 1977-1981 tokoh militer dan bisnis, pernah memimpin klub Arseto Solo. Agung Gumelar, 1999-2003 tokoh militer yang mencoba membawa reformasi dalam organisasi. Nurdin Halid, 2003-2011 kontroversial karena tetap menjabat meski terlibat kasus hukum. Johar Arifin Husin, 2011-2015 era dualisme kompetisi antara ISL dan IPL. Lanyala Mataliti, 2015-2016 masa singkat dan juga dilanda konflik internal. Edi Rahmayadi, 2016-2019, Panglima Kodam yang terjun ke sepak bola, mundur karena dinilai rangkap jabatan. Muhammad Iriawan, Iwan Bule, 2019-2023, mantan polisi berpangkat Komjen yang menjabat di era pandemi dan tragedi Kanjuruhan. Erick Thohir, 2023 hingga sekarang, Menteri BUMN, membawa visi reformasi dan transparansi PSSI. PSSI merupakan salah satu organisasi olahraga di Indonesia yang paling sering dihantam kontroversi dan konflik, antara lain, 1. Intervensi pemerintah dan sanksi FIFA. Pada 2015, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat intervensi pemerintah terhadap PSSI di bawah Menpora Imam Nahrawi. Indonesia dilarang mengikuti semua kompetisi internasional hingga 2016. Asosiasi Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, resmi memberi sanksi pada PSSI. Pemerintah Indonesia dianggap telah melakukan pelanggaran karena melakukan intervensi. 2. Dualisme Liga, 2011-2013, terjadi perpecahan antara Indonesia Super League, ISL, dan Indonesia Premier League, IPL, yang menyebabkan kekacauan kompetisi nasional. Klub-klub terpecah dan terjadi ketidakjelasan sistem liga. 3. Kasus hukum Ketua Umum. Nurdin Halid pernah tetap menjabat sebagai Ketua Umum meski dipenjara dalam kasus korupsi distribusi minyak goreng. Hal ini membuat citra PSSI buruk dan banyak desakan reformasi. 4. Tragedi Kanjuruhan, 2022, insiden usai laga Arema FC versus Persebaya yang menewaskan 135 orang menjadi titik kelam sejarah sepak bola Indonesia. PSSI dan operator liga disalahkan karena buruknya manajemen keamanan dan tidak mengikuti standar FIFA. Ini memicu reformasi besar-besaran di tubuh PSSI, termasuk pengangkatan Erick Thohir sebagai Ketua Umum. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mulai melakukan pembenahan serius, menertibkan wasit dan sistem pengelolaan liga, melakukan kolaborasi dengan FIFA dan AFC, membangun fasilitas pelatihan nasional, training center, mempromosikan sepak bola usia dini dan kompetisi elit nasional.
Sukses membawa Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Meski tantangan masih besar, terutama dalam hal profesionalisme, transparansi, dan pembinaan pemain muda, publik berharap era baru PSSI bisa membawa perubahan nyata. PSSI selama puluhan tahun dikenal sebagai organisasi yang rawan konflik dan intervensi politik. Sejumlah kasus besar mendorong lahirnya gelombang reformasi. Kepemimpinan bermasalah, beberapa ketua umum PSSI tetap menjabat meski tersangkut kasus hukum, dualisme liga dan kepengurusan, konflik ISL dan IPL pada 2011-2013 memecah belah kompetisi dan klub. Kinerja tim nasional yang tak kunjung konsisten serta minimnya prestasi di kancah internasional. Sanksi FIFA 2015 karena intervensi pemerintah. Tragedi Kanjuruhan 2022, yang menewaskan 135 orang, menjadi titik nadir kepercayaan publik terhadap sistem sepak bola nasional. Pemilihan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI pada 2023 membawa angin segar dan harapan perubahan. Sebagai tokoh profesional dan pengusaha yang pernah memimpin klub sepak bola internasional, Inter Milan, ia membawa visi transformasi total dalam tubuh organisasi. Langkah-langkah awal yang dilakukan meliputi penataan internal organisasi, audit struktur keuangan dan manajemen, penempatan sosok-sosok profesional di jajaran komite, mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, terutama terkait wasit dan regulasi liga. Reformasi perwasitan, PSSI menggandeng FIFA dan AFC untuk pelatihan dan sertifikasi wasit, pembentukan Departemen Wasit Independen untuk menjauhkan intervensi klub dalam pemilihan wasit, implementasi VAR, Video Assistant Referee, untuk meningkatkan objektivitas. Peningkatan kompetisi dan infrastruktur, perbaikan manajemen liga dan regulasi, termasuk jadwal dan standar stadion. PSSI mulai membangun pusat latihan nasional di Ibu Kota Nusantara, IKN, digitalisasi tiket, statistik, dan pelaporan pertandingan. Pengembangan pemain muda, PSSI aktif mengembangkan kompetisi kelompok umur, U13, U15, dan U17, kolaborasi dengan sekolah sepak bola dan akademi profesional, mempersiapkan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 atau U17 berikutnya. Kerjasama internasional, PSSI menjalin kerjasama strategis dengan federasi top dunia seperti Jepang, Qatar, dan Jerman, menjalin hubungan dengan FIFA dan IOC untuk peningkatan tata kelola. Reformasi di tubuh PSSI tidak berjalan tanpa rintangan. Beberapa tantangan nyata antara lain, budaya lama yang masih kuat, banyak aktor di lapangan belum sepenuhnya siap dengan tata kelola modern, intervensi politik dan kepentingan bisnis, klub-klub masih bergantung pada pemodal besar yang kadang tidak sesuai dengan prinsip fair play, kurangnya SDM sepak bola profesional, dari pelatih, manajer, hingga administrator, jumlah tenaga profesional masih sangat terbatas. Reformasi PSSI bukan hanya soal mengganti figur, tetapi membangun sistem yang berkelanjutan. Harapannya, liga berjalan profesional dan kompetitif, timnas tampil konsisten di kancah Asia dan dunia, anak-anak muda Indonesia memiliki jalur pembinaan yang jelas, supporter kembali percaya dan merasa aman di stadion. PSSI adalah simbol semangat nasionalisme sekaligus wajah sepak bola Indonesia yang kompleks, penuh potensi tapi juga konflik. Dari tangan Suratin hingga Erick Thohir, PSSI telah melewati berbagai masa, baik yang membanggakan maupun yang memalukan. Hanya dengan komitmen bersama dan profesionalisme, sepak bola Indonesia bisa benar-benar bangkit dan bersaing di level dunia. PSSI kini berada di persimpangan sejarah. Masa lalu kelam tak bisa dihapus, tetapi masa depan bisa dibentuk. Reformasi bukan sekadar slogan, melainkan jalan panjang penuh tantangan yang harus dilalui dengan komitmen dan integritas. Sepak bola Indonesia punya potensi besar, tapi hanya bisa diwujudkan jika organisasi seperti PSSI benar-benar menjadi rumah profesionalisme, bukan panggung kekuasaan.